Allah lebih sering menggunakan tangan kekuasaan daripada menggunakan tangan agama. 1000 fatwa haram ngelonte itu kalah dengan 1 tanda tangan bupati penutupan lokalisasi. Betul ya? 1000 fatwa tentang haram zina, haram ngelonte itu kalah dengan sekali tanda tangan bupati menutup lokalisasi. Nek kabeh ngomong politik kotor, semua menghindari. Pada akhirnya kursi-kursi, panggung-panggung politik dipegang oleh orang yang tidak tepat. Justru warga, masyarakat, bangsa, dan negara ini yang akan menjadi korbannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amaddana wa arhamana bi irsali nabiyil ummah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kashifil ghummah wa qaidil ummah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa majid wa karim alaihi wa ala alihi al-mutahharah wa ashabihi al-muntakhabin al-khiyarah wa man tabi'ahum bi ihsanin min yawmina hadha ila yawmin nahdah. Amma ba'd, hadaratal mukarramin wal mukarramat, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para tokoh pemuda Kecamatan Cipari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal akhassi bidzikri wonten ing ngarsanipun pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Cipari syuriatan wa tanfidhiyatan. Langkung khusus dumateng Akhinal Mukarram Kiai Hafidz selaku Ketua Tanfidhiyah MWC NU Cipari. Wonten ing ngarsanipun Akhinal Mukarram Sahibil Fadilah Kiai Haji Salahuddin Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah ingkang tansah kawula hormati. Dalahnya ini pun Ibu Tita Ernawati Suwarto yang sangat saya hormati, Ketua PC GP Ansor Cilacap Mas Fani beserta jajaran kepengurusan, Ketua PAC Ansor Cipari yang saya hormati beserta seluruh jajaran, para ketua organisasi pemuda di Kecamatan Cipari. Saya lihat ada dari Kokam dan dari yang lain-lainnya yang saya hormati. Banom-banom di bawah Nahdlatul Ulama di Kecamatan Cipari yang sangat saya banggakan, saya cintai. Fatayat, Muslimat, Ibnu, IPPNU, Barisan Ansor Serbaguna, semua yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang cukup syahdu. Kita dengarkan di kanan kiri ada suara kodok, suara jangkrik dan yang lain-lain. Ini menambah syahdu dan menambah ngantuk yang sudah ngantuk gitu ya. Tanpa dinyana, tanpa direncanakan sebelumnya, alhamdulillah pertemuan ini terjadi dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pelantikan PAC GP Ansor Cipari masa khidmat 2022-2024. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada para terlantik pengurus PAC GP Ansor Cipari. Semoga kepemimpinan dan kepengurusan
periode ini betul-betul berjalan dengan baik, membawa kebaikan, semakin menguatkan pergerakan Ansor di Kecamatan Cipari beserta seluruh beserta seluruh jajarannya, sehingga keberadaan gerakan pemuda Ansor di Kecamatan Cipari ini betul-betul dimanfaatkan, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, bukan hanya kalangan Nahdiyin, bukan hanya Nahdlatul Ulama, tapi betul-betul bisa mewarnai dan ikut berpartisipasi di dalam pembangunan kemasyarakatan keagamaan di lingkungan Kecamatan Cipari. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hanya akan menyampaikan beberapa hal secara singkat karena memang waktunya sudah malam dan sebetulnya acara masih padat. Setelah ini masih akan ada barangkali sambutan yang lain, dan kemudian nanti akan ada sholawatan yang tentunya sudah dinanti-nantikan oleh rekan-rekan semua. Satu hal yang penting bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah ormas, organisasi kemasyarakatan yang terbesar di Indonesia, bahkan ormas keagamaan terbesar di dunia kalau kita boleh mengatakan begitu. Sehingga keberadaannya ini menjadi sangat penting untuk kita ikut mewarnai, kita ikut berpartisipasi di dalam menggoreskan, katakanlah menggoreskan kuas di kanvas kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan. Tapi di sisi lain, keberadaan Nahdlatul Ulama yang memang warganya begitu banyak, ini sangat menarik bagi para pelaku politik praktis. Dan mohon maaf, begitu saya ngomong politik praktis, ingat saudara saya, Bapak Wakil Ketua DPRD, Bapak Saiful Musta'in, belum saya sebut tadi sebagai penghormatan. Ini ngapunten Mas Kiai Musta'in yang saya hormati, Wakil Ketua kalau tidak salah ya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap dari fraksi PKB yang terhormat. NU ini sangat menarik bagi para pelaku politik praktis. Menarik karena memang NU ini bisa menjadi lumbung suara. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai warga Nahdiyin, apalagi posisi organisasi kita, terutama adalah organisasi ormas NU secara umum dan banom-banomnya ke bawah, tidak boleh salah langkah, tidak boleh salah dalam mensikapi. Dalam garis-garis ke-NU-an tentang politik saya kira sudah sangat jelas dan harus kita pahami bersama bahwa secara organisatoris NU beserta seluruh banom dan lembaga di bawahnya tidak berpolitik praktis. Ini final dan ini sudah menjadi ijma di kalangan pengurus maupun warga Nahdiyin. Akan tetapi warganya sebagai pribadi tentu bebas untuk beraktivitas, berafiliasi. Namun demikian, kita yang perlu kita sadari adalah bahwa politik ini adalah sebuah aktivitas, sebuah amal. Saya akan menggunakan pendekatan tasawuf dulu. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengatakan bahwa al-a'mal suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal, tindakan
aktivitas itu ibarat tubuh seperti patung ketika tidak punya roh. Amal itu tubuh. Kalau dia tidak punya roh maka tidak beda dengan patung. Patung itu ya hanya menjadi tontonan. Patung itu tidak banyak memberikan manfaat karena dia mati. Jadi amal adalah ibarat tubuh. Kalau dia tidak punya roh, tidak punya nyawa, maka tidak beda dengan patung. Agar hidup berarti harus ada rohnya. Roh amal itu adalah wujudu sirril ikhlasi fiha. Adanya ketulusan, keikhlasan di dalam amal itu. Keikhlasan inilah yang menghidupkan amal. Hidup dalam arti memberi manfaat. Kegiatan politik, kalau itu biar lebih fokus adalah politik praktis, adalah bagian dari kegiatan. Yang jika tidak punya ruh maka dia adalah patung yang tidak banyak memberi manfaat. Ruh daripada politik yang praktis maupun yang tidak praktis adalah ketulusan dan keikhlasan. Garis politik Nahdlatul Ulama adalah jelas, yang dalam bahasa Rais Am PBNU periode yang lalu, beberapa periode yang lalu, almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Sahal Mahfudz, Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz, bahwa NU dalam berpolitik itu menerapkan high politik. Politik tingkat tinggi yang kemudian bisa dibahasakan secara operasional adalah politik kebangsaan, politik kerakyatan, di mana titik fokus, titik perjuangan dari politik kebangsaan, politik kerakyatan adalah istislahun nas. Mencari, membawa, mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum. Inilah ruh daripada politik. Jadi politik di kacamata, dalam kacamata NU secara umum adalah tindakan yang mana ruhnya adalah ketulusan demi kemaslahatan masyarakat. Kalau itu tingkatnya kabupaten ya kemasyarakatan di tingkat kabupaten, provinsi dan seterusnya. Dan kita harus sadar bahwa dalam mendekati pendekatan terhadap pengelolaan penataan kehidupan sosial, Allah lebih sering menggunakan tangan kekuasaan daripada menggunakan tangan agama. Sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innallaha la yaza'u bis sultan aksar mimma yaza'u bil Quran. Allah lebih sering menggunakan pecut kekuasaan daripada pecut Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, innallaha yaza'u bil Quran bis sultan ma la yaza'u bil Quran. Allah mengatur kehidupan sosial dengan pendekatan kekuasaan terhadap apa-apa yang tidak diselesaikan dengan Al-Quran.
Secara praktis kekuasaan itu diraih melalui kontestasi politik praktis. Maka kita harus memiliki kesadaran bahwa menata masyarakat, mengelola negara, kemudian menjalankan kehidupan sosial yang baik itu butuh pendekatan kekuasaan yang jauh lebih banyak daripada pendekatan Quran. Ini menurut saya sangat penting untuk menjadi kesadaran bersama. Sehingga memandang aktivitas politik praktis itu tidak dengan sebelah mata. Kadang ada orang yang mungkin pernah kecewa dengan dunia politik begitu ya. Sehingga kemudian mengatakan politik itu kotor. Alah, ora usah dolanan politik ngarep kotor dok. Ya mungkin itu satu sisi. Ini bagian dari dunia gelap begitu ya. Satu sisi. Tapi sisi yang lain sebagaimana tadi disampaikan oleh sahabat Utsman bahwa banyak hal yang memang harus diselesaikan dengan pendekatan kekuasaan yang tidak diselesaikan dengan pendekatan Al-Quran. Pendekatan Al-Quran berarti dengan perangkat agama murni. Ya, coba kita bicara tentang APBD. Mau bawa Al-Quran itu ayat berapa coba APBD. Bicara tentang stunting, bicara tentang mengentaskan kemiskinan dengan sekian instrumen, sekian variabel. Mau pendekatan Al-Quran bagaimana? Bingung kita kalau hanya pegangnya apa? Al-Quran. Kebijakan publik, kebijakan masyarakat secara umum. Ini hal-hal yang menyangkut langsung hajat orang banyak. Katakanlah begini, saya pernah membaca, tapi kemudian saya langsung ingat karena memang ini tepat ya. Ini kalau tidak salah makolahnya Gus Baha ini yang akan saya sampaikan. 1000 fatwa haram ngelonte itu kalah dengan 1 tanda tangan bupati penutupan lokalisasi. Betul ya? 1000 fatwa tentang haram zina, haram ngelonte itu kalah dengan sekali tanda tangan bupati menutup lokalisasi. Ini yang maksudnya pendekatan kekuasaan itu sering sekali memang digunakan oleh Allah dalam arti Allah menyelesaikan itu melalui jalur kekuasaan. Maka dalam konteks ini kekuasaan dalam arti positif itu dibutuhkan. Nek kabeh ngomong politik kotor, semua menghindari. Pada akhirnya kursi-kursi, panggung-panggung politik dipegang oleh orang yang tidak tepat. Justru warga, masyarakat, bangsa, dan negara ini yang akan menjadi korbannya. Tapi ya lagi-lagi ini roh. Ini roh siapapun yang terjun langsung di dunia politik, termasuk kita yang enggak terjun, bagaimana mensikapi tahun politik yang akan datang. Ruhnya adalah bahwa politik sangat penting, kekuasaan sangat penting untuk menyelesaikan banyak permasalahan sosial. Sangat penting, sangat-sangat penting. Kienggo mageri men kula panjang sami ora langsung madani ngerana kiai jigijik tampil. Oh. Kiai ini melu-melu long kiai cukup mulang tuli maune. Lah ngger kiai ini ora melu gento kabeh sing maju kepriwe. Umpamane lho. Artinya bahwa saya bicara pertama sebagai ruh bahwa politik itu bukan dipandang sesuatu yang kotor. Politik adalah bagian dari alat yang dipilih oleh Allah untuk menyelesaikan banyak permasalahan sosial.
Maka ketika politik dipegang oleh orang yang tidak tepat, ini akan sangat berbahaya. Maka sikap di 2024 bagaimana? Secara organisatoris harus netral. NU netral, Ansor netral, Banser netral, Muslimat netral, Ibnu IPPNU netral. Secara organisatoris. Ini harus, dan ini final ya Gus Solah ya. Ini final secara organisatoris. Tapi kita harus memahami, apalagi politik elektoral seperti di Indonesia ini. Politik elektoral, suara terbanyak itu yang kemudian akan menentukan. Maka ini menjadi sangat penting. Tadi garisnya, ruhnya adalah istislahun nas. Kalau secara agak panjang lebar, saya sampaikan teorinya Imam Ghazali tentang politik. Imam Ghazali itu memandang politik sebagai sebuah niscaya. Sebetulnya dia bukan pokok, tapi niscaya, tidak bisa menghindar. Imam Ghazali dalam kitab Ihya juz 1 ketika berbicara tentang ilmu, beliau mengatakan innallaha khalaqad dunya zadan lil ma'ad liyutanawala ma yasluhu littazawwud minha falau tanawaluha bil adli lanqata'atil khusumat wa ta'attalal fuqaha walakin tanawalu bisyahawat fatawalladat minhul khusumat wa massatil hajatu ila sultanin yasusuhum wahtajas sultanu ila qanunin yasusuhum bihi wal faqihu huwal alim biqanunis siyasah wa dhabtihim indat tanazu' fal faqihu muallimus sultan fakana al faqihu muallimas sultani wa mursyidahum. Imam Ghazali mengatakan Allah menciptakan dunia ini, kehidupan dunia zadan lil ma'ad, sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Dunia diciptakan dengan segala isinya, dengan segala dinamikanya adalah sebagai zadan lil ma'ad, bekal untuk hidup di akhirat. Agar diambil dari dunia itu apa-apa yang layak menjadi bekal di akhirat. Liyutanawala minha ma yasluhu littazawwud. Kita ambil dari dunia ini yang layak menjadi bekal, itulah yang disebut dengan amal soleh. Walau tanawaluha bil adli lanqata'atil khusumat wa ta'attalal fuqaha. Andai saja seluruh orang di dalam mengambil jatah dunia itu dengan sikap adil, lanqata'atil khusumat, maka tidak pernah akan ada konflik. Tidak akan pernah ada konflik. Kalau semua orang baik, semua orang mengambil dunia dengan adil. Lanqata'atil khusumat, maka tidak akan ada konflik. Kalau enggak ada konflik, wa ta'attalal fuqaha. Kalau enggak ada konflik, kiai ora payu. Kiai ora. Lah wong-wonge bagus kabeh. Gus Soim nganggur. Karena enggak ada konflik. Nek enggak ada konflik, ta'attalal fuqaha. Pakar hukum enggak dibutuhkan lagi. Untuk apa hukum? Hukum itu untuk menengahi konflik. Loh, kalau enggak ada konflik enggak dibutuhkan lagi pakar-pakar hukum. Ta'attalal fuqaha. Itu andai saja, umpamanya, jikalau, tapi ternyata walakin tanawalu bisyahawat, tapi rata-rata orang
mengambil jatah dunia itu berdasarkan syahwat. Fatawalladat minhal khusumat, karena mengambil jatah dunia berdasarkan syahwat, maka muncullah berbagai macam konflik. Jadi konflik ini niscaya, konflik ini dipelihara oleh Allah Subhanahu. Allah yang memelihara konflik. Ini sunnatullah kok. Konflik ini akan terus ada karena kita diberi syahwat. Mesti ada yang overlap. Mesti ana sing apa ya? Offset golek-golek duit, offset golek mencari jabatan, offset oleh apa mencari pengaruh dan seterusnya. Oleh karena itu muncul konflik. Ketika muncul berbagai konflik, famassatil hajatu ila sultanin yasusuhum, disitulah dibutuhkan secara mendesak adanya kekuasaan, penguasa yang mampu mengatur konflik tersebut agar kemudian tidak menjadi pertikaian perpecahan. Yasusuhum itu artinya Yasusuhum itu butuh kekuasaan yang dengan politiknya, langkah taktisnya berhasil meredam. Butuh kekuasaan. Nah, penguasa di dalam meredam dan mengatur konflik itu butuh perangkat peraturan. Wahtaja sultan ila qanunin yasusuhum bihi, penguasa di dalam mengelola, di dalam meredam konflik membutuhkan perangkat peraturan. Yang punya, yang tahu peraturan bukan penguasa. Yang tahu peraturan adalah al-faqih. Wal faqihu huwal alimu biqanunis siyasah. Yang tahu aturan, yang tahu apa hukum bagaimana meredam konflik dan seterusnya adalah al-faqih. Adalah orang yang pinter, cendekiawan, para pakar, para alim, ulama. Maka para penguasa harus berguru kepada al-faqih dalam hal mengelola kehidupan sosial, dalam hal politik, dalam arti mengatur kehidupan sosial agar berjalan dengan baik. Jadi politik lahir dari situasi darurat yang pasti terjadi dalam kehidupan dunia. Maka ini harus menjadi perhatian. Para Banom Nahdlatul Ulama harus tetap semangat dalam berorganisasi sesuai dengan aturan, dengan rel keorganisasian yang sudah digariskan, akan tetapi harus memiliki kesadaran politis yang baik, yang tepat agar dalam kontestasi 2024 nanti kita tidak hanya menjadi objek, tapi kita juga menjadi subjek dalam posisi masing-masing. Artinya subjek dengan ruh langkah politis baik secara pribadi maupun langkah politis secara organisasi dalam politik kebangsaan dengan ruh istislahin nas. Indonesia harus lebih baik lagi melalui pesta politik 2024 yang akan menciptakan harmonisasi menjadi lebih baik. Siapa? Tidak ada lagi kecuali kita-kita ini. Kokam, Ansor, kemudian Bansernya, Fatayatnya, Muhammadiyahnya, Nahdlatul Ulamanya. Caranya bagaimana? Istislahun nas harus menjadi roh. Dan kemudian kita harus menolak politik identitas. Kita harus menolak politik adu domba. Kita harus bersama-sama bahu-membahu memerangi hoax yang terkait dengan kontestasi politik. Sebab ini sudah mulai agak panas, baik internal maupun eksternal. Sudah bermunculan nama-nama tertentu dan sudah mulai
ada angin yang dihembuskan, warna-warna atau aroma-aroma politik identitas. Kita harus hindari ini agar roh istislahin nas ini bisa tetap nyala, bisa tetap ada, sehingga kegiatan aktivitas politik tidak menjadi patung yang membisu, patung yang membuta, patung yang tanpa membawa manfaat apapun untuk kehidupan sosial. Maka pesan yang paling sederhana apa yang saya sampaikan adalah sebagai warga negara kita harus memiliki kesadaran bahwa pesta politik ini adalah penting, adalah kesempatan bagi semua warga masyarakat untuk memperbaiki nasib bangsa. Karena memang Allah seringkali menyelesaikan permasalahan sosial dengan pendekatan politis, dengan pendekatan kekuasaan, daripada menggunakan pendekatan Al-Quranul Karim, daripada menggunakan pendekatan langkah agama secara murni. Secara organisatoris kita harus mampu menempatkan diri bahwa kita tidak boleh terbawa oleh arus politik praktis. Organisasi ini harus tetap dalam posisinya, harus tetap memegangi dan menepati langkah-langkah high politik, politik kebangsaan, politik kerakyatan. Untuk para pelaku politik praktis, silahkan jalankanlah langkah-langkah panjenengan itu dengan strategi apapun, tapi tolong ruh dari istislahun nas itu harus menjadi ruh utama di dalam langkah-langkah politik praktis panjenengan, sehingga tidak ada ruang bagi para calo-calo politik, bagi para investor-investor politik yang hanya akan menggunakan politik sebagai alat untuk menghasilkan uang, sebagai mesin uang yang pada akhirnya akan mengorbankan warga dan masyarakat melalui politik yang high politik ini, politik yang dengan ruh istislahin nas. Saya yakin Indonesia 2024 akan semakin baik, tentu dengan sikap ansor yang tepat, dengan langkah-langkah ansor, banser, fatayat, ibnu, IPP, NU, kemudian pagar Nusa, seluruh kaki tangan Nahdlatul Ulama yang tepat, karena NU yang terbesar. Jika NU baik dalam melangkah, maka negara ini pasti baik. Tapi jika NU salah dalam melangkah, negara ini dalam bahaya. Dan saya yakin NU akan selalu tepat dalam memilih langkah yang akan dijalankan kapanpun dan dimanapun. Allahumma, semoga Indonesia semakin jaya. NKRI tentu adalah harga mati, bahwa jangan beri ruang bagi kebencian, jangan beri ruang bagi intoleransi, jangan beri ruang bagi gerakan-gerakan radikalisme, jangan beri ruang bagi gerakan-gerakan yang akan memecah belah bangsa ini. Kita harus ada di garda terdepan untuk selalu berusaha dan memekikkan NKRI harga mati, bahwa Islam harus rahmatan lil alamin, bahwa Indonesia adalah milik semua warga negara, memiliki hak yang sama di dalam menghirup kebebasan, di dalam berpartisipasi dalam pembangunan bangsa ini. Dan tentunya kita sebagai mayoritas, kita sebagai yang terbesar harus mampu menjadi payung bagi semua, tapi juga harus terus menghilangkan duri-duri bangsa, harus terus menjaga bangsa ini dari segala ancaman-ancamannya, baik ancaman yang internal maupun ancaman yang eksternal. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat kepada para terlantik. Semoga masa khidmat kepengurusan di periode ini betul-betul mendapatkan perlindungan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor di Kecamatan Cipari, betul-betul mewarnai dengan warna-warna yang indah, warna-warna yang cantik, warna-warna yang sejuk, bersama dengan organisasi pemuda yang lain memajukan Cipari ini secara khusus, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia secara umum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.